Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada kesempatan hari ini tanggal 10 Mei 2022 saya Dr. Hewan Muhammad Burhan akan menyampaikan materi penyakit mulut dan kuku yang lagi mewabah di daerah Jawa Timur. Kurang lebihnya nanti jika ada kesalahan saya mohon maaf, tapi insya Allah saya akan berusaha menyampaikan seilmiah mungkin dan serasional mungkin sesuai ilmu pengetahuan yang saya miliki dan pengalaman yang saya miliki. Jadi penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku atau FMD, Food Mouth Disease, itu disebabkan oleh virusnya ya namanya FMD virus. Kemudian dia termasuk golongannya atau famili keluarganya Picorna virus, itu sekedar pengetahuan saja. Kemudian penyakit ini memiliki masa inkubasi. Jadi masa inkubasi itu mulai penyakit itu menginfeksi, virus itu menginfeksi tubuh sampai muncul gejala klinis itu namanya masa inkubasi. Jadi hewan setelah infeksi sekarang tidak langsung muncul, butuh masa inkubasi untuk muncul menjadi penyakit atau nampak gejala klinisnya. Jadi itu kurang lebih antara 2 sampai 2 minggu, 2 hari sampai 2 minggu. Jadi kalau terinfeksi sekarang paling cepat muncul gejala klinisnya 2 hari, paling lambat 14 hari. Tapi kalau rataan itu 1 minggu. Rataan dari terinfeksi sampai muncul gejala klinis penyakit PMK itu kurang lebih 1 minggu. Secepat-cepatnya 2 hari. Itu. Nah, selambat-lambatnya 14 hari. Nah, kemudian penyakit ini ganas karena angka penularannya itu bisa dibilang 100%. Jadi kalau satu kandang itu ada katakanlah 1 ekor yang kena PMK, sekarang bisa kena semuanya. Cuman itu angka, jadi angka morbiditasnya atau angka kesakitannya dalam satu populasi bisa 100%. Jadi kalau ada 1 ekor kena itu bisa semuanya kena. Cuma nanti kembali kepada imunitas. Nah, imunitas itu tergantung nomor 1 adalah manajemen lingkungan. Lingkungan nomor 1 adalah pakan. Kalau pakannya ideal seimbang, contohnya pakan rumput 10% kali berat badan, konsentrat 2% ya safe. Air minum cukup. Yang kedua, paling penting lagi adalah sinar matahari. Jadi kalau 2 faktor tersebut, pakan seimbang, dan sinar matahari cukup, kelembapan rendah, bersih, biarpun kata ada yang terjangkit, tingkat penularannya menjadi menular tetapi tidak menimbulkan klinis penyakit. Nah, kemudian kalau angka mortalitasnya atau angka kematiannya itu kurang lebih antara 5-10% kematiannya. Kenapa mati? Matinya ini bukan karena lukanya, tetapi karena demam yang tinggi. Sehingga kalau ketika demam tinggi sampai kejang, nanti akan saya menunjukkan di gejala klinis. Paham ya? Jadi dari sampai masa inkubasi paham ya? Setelah itu hewan yang biasa diserang adalah hewan yang berkuku berjadi belah itu. Jadi contohnya sapi, kambing, domba, kerbau, babi yang terserang seperti itu. Nah, kemudian gejala klinis yang paling spesifik adanya lesi atau luka atau radang atau ulcer, melepuh di awalnya di sela dulu, sela 2 jari ini. Ini dia melepuh, kemudian pecah, kemudian jadilah luka. Nah, parahnya kemudian awalnya infeksi virus dulu, berkembang virus itu. Karena apa? Karena kandang kotor, banyak cairan urin mengandung protein mengembangkan dia, banyak feses mengandung nitrogen mengembangkan dia. Makanya kenapa akan cepat katalah parah, karena lingkungan kandang itu ya pasti kotor kan, ada urin, ada feses yang semuanya mengandung nitrogen, yang mana nitrogen ini adalah makanannya virus sama bakteri. Nah, setelah itu akan parah lagi, namanya kandang pasti banyak bakteri lingkungan, Staphylococcus
Streptococcus, Corynebacterium, Clostridium itu memperparah, bisa sampai nanahan. Nah, kalau udah nanahan itu berarti tidak murni virus, tapi infeksi sekunder. Kemudian gejala klinis lagi adalah luka sama ulcer, bentul dulu pada mulut, kemudian pecah, kemudian menjadi katakanlah radang, kemudian mengembang sampai hampir seluruh ruangan mulut, lidah, kemudian dinding mulut, dinding rongga mulut atau namanya palatum durum, palatum itu, kemudian hampir semua rongga mulut ini radang atau stomatitis, yaitu gejala klinisnya paling spesifik itu. Kemudian diikuti dengan demam yang sangat tinggi. Kalau sapi sampai 40 derajat Celcius, 39 sampai 40. Kalau domba itu sampai 41, 42. Karena domba normalnya di 39,3 masih normal. Kalau sapi normalnya di 36,7 sampai 37,3 kalau sapi. Jadi kalau sapi sampai 39 itu sudah demam. Kenapa demam? Karena jadi viremia. Viremia itu adalah virus di dalam darah. Itu yang mengenai demam. Nah, kemudian kalau mulut sudah sampai bau, kakinya kemudian kaki tadi bau, itu infeksi sekunder. Kalau di awal mulut enggak akan bau, tapi kalau sampai mulutnya sapi ini, ya ini udah parah. Nah, satu demam tinggi, karena saking tingginya demam itu mengakibatkan dia menggertakkan gigi, kerot gitu kalau orang Jawa. Jadi saking katakanlah kejang. Jadi kalau udah kejang nanti ambruk, kaku. Nah, kematiannya karena demam tinggi ini. Makanya nanti di penanganan intinya di demam tadi. Demam tinggi sampai kerot, itu kaku meninggalnya karena saking kakunya tadi. Jadi terjadi konstriksi, kekakuan. Kemudian setelah itu anoreksia itu hilangnya nafsu makan. Kenapa hilang nafsu makan? Karena demam. Jadi kalau demam pasti nafsu makan menjadi hilang. Kemudian setelah itu kadang-kadang diikuti dengan tremor, karena kalau udah tremor mau kekejang tadi, tremor, gemetaran. Kemudian penularan, jadi ini sangat menular tadi, jadi 100%. Penularannya pertama kali adalah kontak langsung, makanya contagious infecciosa. Jadi kontak nular ini. Kemudian semua alat atau bahan makanan atau air yang bersentuhan dengan hewan terjangkit itu menjadi agen penularan. Fesesnya karena udah viremia. Ketika viremia jadi fesesnya mengandung virus. Keringatnya mengandung virus, urinnya mengandung virus. Semuanya mengandung virus. Jadi akhirnya contagious infecciosa. Nah, kemudian setelah itu pengobatan. Pengobatan nomor 1 adalah kita menghilangkan demam dulu, turunkan demam. Karena itu yang kenapa kalau demamnya yang mengakibatkan kematian karena demamnya tadi. Kalau lukanya enggak mengakibatkan kematian, demamnya tadi. Jadi paling penting obat yang kita sedia adalah obat penurun panas. Yaitu contohnya kalau di Mayer Kontrakol injek penurun panas berisi antalgin. Nah, kemudian perlu anti radang, dexamethasone. Dexamethasone ini karena mengobati peradangan yang parah tadi, jadi mempercepat penyembuhan. Jadi tapi untuk memudahkan kita campur saja antara Kontrakol injek dengan dexamethasone, kita campur sehingga penyuntikan cukup sekali. Kemudian setelah itu kita memberikan multivitamin. Multivitamin tadi fungsinya apa? Untuk menaikkan nafsu makan karena biar metabolismenya menjadi normal. Kemudian yang berikutnya, multivitamin ini ketika metabolisme naik, sistem imun akan menjadi naik sehingga angka kesembuhannya menjadi tinggi. Kemudian yang berikutnya kita memberikan antibiotik yang spektrumnya luas. Pertanyaan, lokal virus tidak bisa diobati? Iya, tetapi ketika sudah terjadi luka, radang, pasti akan ada infeksi ikutannya. Infeksi oleh bakteri tadi mengakibatkan nanah, memperparah keadaan, itu harus diobati. Makanya biarpun ini infeksi virus tetap harus dikasih antibiotik. Yang paling itu adalah penstrep. Karena bakteri yang menginfeksi adalah bakteri lingkungan, Staphylococcus, Clostridium, Corynebacterium, ini yang memperparah peradangannya. Jadi perlu diberikan antibiotik. Nah, jadi pengobatannya tadi saya ulang ya. Jadi penurun panas, Kontrakol injek,
anti radang dexamethasone, kemudian kita jadikan satu antara dexa sama kontrako tadi, kemudian kita berikan multivitamin untuk nafsu makan, kemudian kita berikan penstrep untuk mencegah atau untuk membunuh infeksi sekunder bakteri yang menginfeksi, yang memperparah penyakit tersebut. Nah, kemudian penanganannya kalau satu vlog terjangkit satu, langsung yang terjangkit tadi langsung kita isolasi, kita jauhkan di posisi kandang, kalau bisa lebih bawah. Kalau taruh di atas pasti nanti akan mencemari. Kemudian semua hewan diperiksa, takutnya ada kondisi subklinis, yang terduga subklinis langsung diobati. Nah, yang tidak terduga tidak perlu diobati. Nah, tetapi secara bersamaan semuanya kita perbaiki pakannya, kita kembalikan ke normal dulu, rumput hijauan sebanyak-banyaknya, secukup-cukupnya, karena itu yang akan mendongkrak imunitas dia. Kalau perlu tidak perlu konsentrat tidak apa-apa, kalaupun mau diberi konsentrat maksimal katakanlah cukup 1%, tapi yang penting rumput dulu, itu untuk meningkatkan imunitas, karena istilahnya alamiahnya dia memang makanannya adalah rumput. Kemudian setelah itu kita membersihkan semua media yang mengakibatkan tumbuh kembangnya bakteri sama virus. Jadi semua kotoran harus disingkirkan. Kemudian kandang harus dibersihkan sehari 2 kali. Karena meminimalkan, kalau steril tidak mungkin, meminimalkan jumlah populasi mikroba di lingkungan kandang. Terutama urin sama feses. Ini adalah menjadi media paling hebat untuk tumbuhnya virus dan bakteri. Kemudian yang berikutnya adalah sinar matahari. Sinar matahari ini sangat penting. Jika seandainya katakanlah banyak pepohonan yang menghalangi, harus ditebang semuanya biar matahari terjangkau. Nah, satu untuk lingkungan itu sendiri, nanti dia akan membunuh virus yang ada, karena virus juga sangat peka dengan panas. Dengan panas itu dia mudah mati. Kemudian untuk hewannya sendiri itu dengan sinar matahari yang cukup mengakibatkan aliran darah menjadi lancar. Jadi terjadi vasodilatasi. Jadi darah itu melebar sehingga aliran darah hewan itu menjadi lancar. Ketika aliran darah menjadi lancar, mengakibatkan metabolisme menjadi naik, normal. Ketika naik, mengakibatkan imun naik. Jadi kuncinya berarti adalah pakan sama sinar matahari, sama sanitasi kandang harus sebersih mungkin. Nah, kemudian kalau dibutuhkan ada desinfektan yang menyemprot lantai. Kenapa lantai? Karena urin sama feses di lantai. Jika bisa minimal kalau kondisi wabah sehari 2 kali, karena kekuatan desinfeksi juga maksimal hanya 8 jam. Pagi sore kita semprot kandang itu dengan desinfektan yang mampu membunuh virus. Contohnya kalau di Medan itu namanya virusid. Virus itu mengandung glutaraldehid sama benzalkonium klorid. Semuanya kuat membunuh. Untuk glutaraldehidnya itu mampu membunuh virus. Kemudian kalau benzalkonium kloridnya mampu membunuh bakteri. Kemudian yang berikutnya adalah pencegahan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kasih pakan yang baik biar imunnya naik, yang ideal rumput 10% kali berat badan, minum konsentrat maksimal 2% kali berat badan, air minum tidak boleh kurang, harus ad libitum, harus tersedia terus. Kenapa? Kondisi panas, kalau terjadi demam ketika air minum kurang dia akan tambah panas, tapi ketika ada air minum dia akan menjaga hemostasis, keseimbangan cairan tubuh. Kemudian setelah itu mencegah kontak orang luar masuk, terutama hewan. Contoh sekarang lagi wabah penyakit di Jawa Tengah sama Jawa Timur, ya kita usahakan meminimalkan dulu untuk memasukkan sapi atau ternak dari daerah tersebut. Kemudian orang-orang dari wilayah tersebut juga kita, karena orang ini menjadi karir juga, manusia menjadi karir pembawa, atau truk juga menjadi karir. Kalau bannya udah panas, cuma kalau baknya kan tidak, manusianya juga tidak, menjadi karir. Kemudian kalau sudah suatu daerah terjadi wabah seperti itu, nanti hewan yang masih sehat divaksin. Vaksin ini namanya vaksin kill. Ada vaksin ada 2, ada vaksin inaktif sama vaksin kill sama vaksin aktif. Kalau vaksin kill itu virus yang sudah dimatikan, disuntikkan ke tubuh hewan untuk menumbuhkan sistem imun. Ada vaksin yang aktif,
virus yang dilemahkan di tubuh. Kalau untuk kasus ini harus vaksin yang kill, yang sudah mati. Karena kalau vaksinnya masih aktif, ini mengakibatkan wabah penyakit virulen, menjadi lebih ganas. Virulen. Nah. Kemudian desinfeksi tempat masuk kandang. Jadi setiap orang yang masuk ke lingkungan kandang disemprot. Dan kalau bisa, apalagi kalau dari daerah luar ya ganti pakaian. Jadi menyediakan khusus pakaian yang ada untuk khusus di kandang. Pakaian yang dibawa dia harus diganti. Itu kemudian kaki atau sepatu harus semprot dengan desinfektan. Itu contohnya virusit tadi. Atau kita ada dipping. Setiap kita mau masuk kandang ada air yang mengandung desinfektan sehingga orang dicelupkan ke situ dulu sehingga kakinya steril sehingga tidak akan menempel kepada lantai kandang. Tangannya juga harus semprot seperti itu. Tapi itu tidak jaminan karena tidak ada yang steril. Karena virus ini juga bisa secara aerosol lewat udara. Jadi enggak kontak sama kita aerosol. Jadi makanya istilahnya tidak ada tempat steril. Makanya sebenarnya paling penting adalah bukan desinfeksi ini, adalah yang nomor satu adalah pakan. Air minum artinya manajemen tata laksana pelakuan hewan tersebut. Nomor satu manajemen itu adalah pakan sama sanitasi dan matahari. Jadi matahari ini sangat penting. Sinar matahari. Jadi satu pakan, dua sinar matahari, tiga sirkulasi udara. Kemudian keempat adalah kebersihan kandang. Ya, kalau katakanlah desinfektan, karena kalau kita terlalu sering memberikan desinfektan juga tidak baik. Contoh ini desinfektan semprotkan terus, kalau perlu ke pakan, yang terjadi malah muncul penyakit baru. Contoh kalau sampai desinfektan tadi, virusit tadi contohnya sampai mencemari pakan, akhirnya pakan ini menjadi steril dan mengandung desinfektan. Ketika masuk ke rumen sapi akan membunuh semua mikroorganisme di dalam rumen sapi. Nah, ketika mikroorganisme di rumen sapi ini terbunuh, akhirnya mengakibatkan makanan tidak tercerna karena tidak bisa terfermentasi, terjadi indigesti, malah lebih parah. Muncul penyakit baru namanya rumen sarat. Nanti pada pokok bahasa yang lain akan saya terangkan tentang rumen sarat. Itu bukan kembung tapi makanya tercerna. Jadi curahnya keras saja di dalam, ini sakitnya melebihi daripada kembung. Jadi kurang lebih itu tentang materi penyakit mulut dan kuku. Dari pengobatan saya pandangannya sudah saya sampaikan. Semoga bisa memberikan pencerahan dan bisa diamalkan oleh Bapak Ibu semuanya untuk diaplikasikan di lapangan untuk membantu masyarakat terutama di Republik Indonesia. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.